Halo, halo. Bertemu lagi dengan saya Herdi Hardianto di channel Ko Begono. Berhubung musim ini adalah musim COVID-19 yang dimana pemerintah mengharuskan kita untuk diam di rumah. Nah, untuk kalian yang bingung mau ngapain, mending nonton film merupakan pilihan terbaik saat ini. Oleh karena itu, channel Ko Begono akan membahas informasi mengenai rekomendasi film terbaik versi Ko Begono. Berikut ini merupakan 5 rekomendasi film paling menjijikan versi Ko Begono. Nah, karena membahas film yang seram-seram, maka musik dan pembawaannya harus diubah dulu ya. Oke, berikut merupakan 5 rekomendasi film paling menjijikan versi Ko Begono. 1. Terrifier 2017. Film ini merupakan awal mula dari sebuah film pendek yang berjudul yang sama juga, yaitu Terrifier pada tahun 2011. Kemudian selang beberapa tahun, akhirnya dibuat film durasi panjangnya. Film ini menceritakan tentang 2 anak muda, yaitu yang bernama Tara dan Dawn. Mereka berdua ketika saat pulang dari pesta Halloween, menemukan diri mereka dikuntit oleh badut yang menyeramkan. Awalnya mereka cuek saja dan sambil minum-minum dan makan-makan gitu di sebuah restoran kecil di tengah kota. Tapi badut itu justru ikut ke dalam dan duduk di kursi belakang mereka sambil menatapi mereka dengan creepy. Tara pun ketakutan, tapi temannya itu, yaitu Dawn, malah menghampiri badut itu dan malah melakukan foto selfie bersama badut itu. Karena ia pikir badut itu adalah salah satu fansnya. Jadi dia kayak, oke, selfie sama gua gitu. Karena dirasa mengganggu kenyamanan, pemilik toko mengusir badut itu dan alhasil badut itu berhasil diusir. Tara dan Dawn kembali ke mobil mereka untuk pulang. Namun ternyata mobilnya kempes. Dawn pun menelpon kakaknya untuk dijemput. Di tengah menunggu tersebut, ternyata Tara sudah gak kuat lagi, pengen menahan rasa ingin buang air kencingnya, hingga dia masuk ke gedung yang sudah sepi dan hanya dijaga oleh petugas kebersihan. Singkat cerita, Dawn yang masih menunggu di mobil diculik oleh badut dan dibawa ke gedung sepi tersebut. Yang paling menjijikan adalah ketika Tara yang mengetahui temannya itu diculik dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa temannya itu dibelah 2 menggunakan gergaji besi. Apakah Tara akan selamat dan berhasil kabur dari teror tersebut? Silahkan ditonton filmnya. 2. Rumah Dara tahun 2009. Film berkisah mengenai anak-anak muda yang baru akan mau pulang dari Bandung menggunakan mobil. Tiba-tiba mereka bertemu seorang perempuan cantik yang bernama Maya. Ia mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Rasa kasihan, mereka membawa Maya. Setelah sampai di rumah, mereka hendak melanjutkan perjalanan, tetapi Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan dengan ibunya, perempuan misterius yang bernama Dara. Hendak melanjutkan perjalanan, mereka diundang untuk menyantap sajian makan malam yang telah dimasak oleh Dara. Jadi pas mereka mau pulang, mereka nggak jadi gitu, dijegat sama ibunya kayak, makan dulu sebelum pulang ya gitu. Saat makan malam, mereka tidak tahu bahwa ternyata makanan yang mereka makan sudah dicampurkan dengan obat bius, sehingga membuat mereka pingsan. Sial sekali nasib si Alan ini. Ia menjadi korban penyiksaan dan mutilasi yang dilakukan oleh pembunuh. Yang bikin jijik itu adalah ketika si pembunuh memotong kepalanya pakai gergaji mesin, terus dimasukkan ke karung. Serem banget. Kejadian ini terus berlanjut sampai datangnya para polisi yang curiga dengan keluarga Dara. Di film ini juga disuguhkan komedi-komedi ringan yang diperankan oleh para polisi yang menurut saya mukanya lucu-lucu tapi tampangnya kayak preman gitu, jadi nggak kayak polisi menurut saya. Apakah polisi-polisi tersebut dapat menyelamatkan mereka? Tonton filmnya. Ketiga, The Human Centipede 2009. The Human Centipede 2009 merupakan satu dari 3 sequel Human Centipede. Saya memilih sequel pertama karena merupakan awal mula pemikiran Human Centipede ini dibuat. Cerita ini bermula ketika Lindsay dan Jenny pergi untuk berlibur mengelilingi Eropa. Namun sial, di tengah perjalanan ban mobilnya ternyata bocor. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba menelpon siapapun untuk mencari pertolongan. Tetapi nggak ada sinyal gitu di wilayah tersebut. Mereka kemudian mencari rumah terdekat untuk meminta tolong. Sampai akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang kelihatannya masih dihuni oleh manusia. Dr. Heather merupakan pemilik rumah tersebut. Gadis-gadis tersebut disuruh menunggu sambil menyeruput coklat panas yang dibelikan oleh Dr. Heather. Namun ternyata minuman tersebut udah dicampur oleh obat bius. Singkat cerita,
mereka ditawan bersama dengan satu orang laki-laki Jepang. Jadi di sini ada 3 orang yang ditawan nih. Dan Dr. Heather menjelaskan rencananya yaitu untuk membuat manusia kelabang. Untuk membuatnya, Dr. Heather memerlukan setidaknya 3 orang yang dipasang saling menghadap dubur mereka untuk saling memakan kotoran gitu, jadi agar dapat bertahan hidup. Bagaimana kelanjutan filmnya? Silahkan ditonton sendiri ya. The ligaments of the kneecap. Nomor 4, Piranha 2010. Cerita bermula ketika gempa bumi terjadi dan mengakibatkan tepi dasar sungai menjadi terbelah 2. Tanpa disangka, sekelompok ikan piranha purba keluar dari sarangnya yang ternyata selama ini telah terkubur di bawah tanah sungai. Pada awal film ini, ikan ini sudah memakan 1 orang korban kakek-kakek yang mati disantap. Singkat cerita, sekelompok anak muda pergi berlayar menggunakan kapal perahu dapat nyawa. Mereka terjebak di sana karena kapalnya bocor dan mengakibatkan ikan-ikan ganas itu masuk ke dalam. Kejadian yang sama juga menimpa orang-orang yang lagi party-party gitu di pantai. Polisi udah mengingatkan untuk keluar dari air, tapi ternyata mereka cuek-cuek aja gitu, kayak apaan sih, nggak jelas gitu. Dan ternyata akhirnya ya udah, pesta yang indah berakhir dengan pesta darah yang mengerikan. Kalian harus nonton. Nomor 5, Cabin Fever 2 2009. Film ini merupakan lanjutan dari sequel Cabin Fever 1 yang dimana dilanjutkan dengan seorang yang mengidap penyakit ganas yang keluar dari perairan. Penyakit ini berupa kayak penyakit kulit yang lama-kelamaan badan kamu akan habis dan hancur dilahap penyakit ini. Tanpa diduga orang tersebut tertabrak oleh mobil dan membuat jasadnya berserakan di mana-mana. Gila kan? Baru awal scene aja grafiknya udah sadis kayak gini. Tapi kengerian belum berakhir bro, malah baru bermulai ketika air yang udah dicemari oleh penyakit itu kemudian diproduksi menjadi air minum botolan. Nah di scene ini kita disuguhkan oleh scene-scene keren ala kartun. Iya kartun, jadi dimana minuman-minuman tersebut dibawa, dijual, dibelikan ke orang banyak dengan menggunakan sajian kartun gitu. Salah satunya sekolah yang sebentar lagi akan mengadakan pesta tahunan. Jadi dibeli semua itu minuman botolannya, dibeli banyak buat nanti sekolahnya akan mengadakan pesta tahunan. Nah udah bisa ditebakkan bahwa nantinya pesta ini akan jadi ajang paling menjijikan yang pernah terjadi di dunia. Gore scene-nya mungkin lebih tepat dibilang gross out scene gitu. Jadi segala adegan gore dan eksploitasinya yang harusnya jadi lucu dan menjijikan malah tinggal menjijikannya aja gitu. Makanya itu film ini cocok banget saya masukkan ke urutan pertama. Untuk para pencinta yang sadis-sadis wajib nih nonton film ini sampai kelar. Nah gimana? Dari film tersebut apakah udah ada yang pernah kalian tonton? Kalau sudah, film apa yang menurut kalian paling sadis?